Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu, tetap semangat dan ceria. Oke, mari kita mulai berkenalan dengan surah Al-Asr. Surat Al-Asr masuk ke urutan surat ke-103 di dalam Al-Quran. Nah, surat ini diturunkan sesudah surat Al-Insyirah. Surat ini tergolong ke dalam surat Makkiyah karena turun di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, surat Al-Asr ini terdiri atas 3 ayat. Nah, ternyata nama Al-Asr ini diambil dari ayat pertama dalam surah Al-Asr yang berarti waktu atau masa. Nah, di sini ibu guru akan memberikan contoh bagaimana membaca surah Al-Asr dengan baik dan benar. Mohon disimak baik-baik ya anak-anak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, selanjutnya Bu Guru akan memberikan mufrodat atau arti perkata dalam surah Al-Asr. Nah, dalam surah Al-Asr ini Ibu Guru mengambil ada 12 kosakata. Nah, 12 kosakata ini bisa anak-anak pahami artinya dan kemudian dihafalkan ya. Oke, kosakata pada baris pertama yang berwarna hijau adalah wal asr, artinya demi masa. Inna, sesungguhnya, al-insan, manusia. Kemudian pada baris kedua berwarna ungu, lafi, benar-benar dalam, khusr, kerugian, illa, kecuali. Kemudian baris selanjutnya yang berwarna orange, alladzina, orang-orang yang, amanu, mereka beriman, wa amilus solihat, beramal soleh. Kemudian baris yang terakhir, watawasau, mereka saling menasihati, bil haqqi, kebenaran, bis sabar, kesabaran. Nah, itu tadi 12 arti perkata dalam surah Al-Asr. Anak-anak bisa pahami kembali, kemudian ditirukan, lalu bisa dihafalkan ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar apa saja sih nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Asr? Dari surah Al-Asr ini dapat kita pahami bahwasanya Allah bersumpah atas nama waktu. Itu berarti waktu sangat penting buat kehidupan kita karena kita tidak bisa lepas dari yang namanya waktu. Waktu dari pagi hingga malam, di sana kita akan selalu melakukan aktivitas sehari-hari. Maka dari itu manusia pasti menggunakan waktunya. Maka Islam sangat menganjurkan manusia untuk memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya agar tidak termasuk orang yang merugi. Ternyata anak-anak, ada loh manusia yang merugi ketika di dunia. Siapa itu? Manusia yang tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, justru mengisi waktunya hanya untuk hal yang sia-sia. Oke, di sini ada 4 gambar. Nah, anak-anak bisa melihat kemudian memahami kira-kira apa ya yang sedang mereka lakukan. Nah, ternyata dalam surah Al-Asr Allah sudah berikan tips atau kiat-kiat agar manusia itu tidak menjadi manusia yang merugi. Nah, ada 3 syarat nih yang harus dipenuhi oleh manusia. Yang pertama, manusia itu harus beriman kepada Allah, yakin bahwa segala perilaku kita di dunia itu pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, kita harus perbanyak amal soleh, perbanyak amal kebaikan, membantu orang lain. Nah, tips yang terakhir adalah menasihati dalam kebaikan kesabaran. Bagaimana kita bisa mengajak teman-teman kita ketika sudah masuk waktu sholat, kita mengajak sholat. Kemudian ketika waktunya ngaji, kita mengajak mengaji atau ikut TPA. Nah, itu termasuk menasihati dalam kebaikan. Selain itu,
menasihati dalam kesabaran ketika nih teman kita sedang ditimpa ujian atau musibah. Nah, contoh musibah di sini misal teman kita sedang ditimpa sakit atau teman kita sedang ditimpa musibah kehilangan keluarga dan saudara. Nah, maka kita sebagai teman yang baik atau sesama saudara muslim, kita punya kewajiban untuk mendoakan dan menguatkan teman-teman kita untuk bisa bersabar dalam menghadapi setiap musibah yang datang. Nah, kalau ketiga tips yang Allah berikan dalam surah Al-Asr tadi kita lakukan, pasti kita tidak termasuk manusia yang merugi baik di dunia maupun di akhirat. Oke, mungkin cukup sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat anak-anak dan yang paling penting berusaha untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Semoga kita semua tidak termasuk manusia yang merugi nanti. Amin. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Walaupun di tengah pandemi, tetap harus semangat belajar walaupun di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.